Halo, balik lagi di Ngode Malam bareng gua. Dan yang pastinya di segmen Ngode Data ini gue bakalan kasih lagi beberapa informasi sesuai data yang telah kita rangkum dalam sebuah cerita atau video yang kita persembahkan di Ngode Data. Well, sebelum kita mulai lebih lanjut ke materinya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terlebih dahulu supaya kita juga lebih semangat ngasih konten ataupun enggak mencari data-data apa lagi yang perlu kita share di sini untuk kalian semua. Jadi, bantu subscribe ya guys. Oke, kali ini kita ngomongin soal film horor di Indonesia yang katanya sih nggak serem, justru malah numpang jual paha dan dada doang. Emang bener? Ya, mungkin bukan rahasia umum lagi, film horor di Indonesia seolah lepas dari kata seram. Dan film horor kini lebih identik dengan adegan yang berbau seksual dibandingkan dengan mencakamnya. Hal ini juga tak dipungkiri lagi, dan beberapa sutradara film horor pun menganggap bahwa beberapa produser, sutradara, atau bahkan penulis naskahnya pun ngomong seperti emang gak bisa dipungkiri bahwa apa yang terjadi dan juga disuguhkan di film horor Indonesia itu juga berbau ataupun gak berhubungan dengan seksualitas. Nah, katanya banyak adegan shoot dan juga adegan yang memperlihatkan aurat di beberapa film, dan hal itu adalah salah satu hal yang bisa menarik juga perhatian para penonton. Jadi adegan kayak esek-esek lah atau film-film yang berbau agak sedikit hot itu katanya nggak bisa dipungkiri bahwa itu yang digemari. Jadi akhirnya walaupun genrenya film horor, adegan-adegan seperti itu atau bahkan tampilan-tampilan wanita yang seksi di setiap film horor itu kadang selalu ada karena kebutuhan pasar. Contohnya nih, ada di salah satu film Dendam Pocong Mupeng. Dari judulnya aja udah jelas ya, Dendam Pocong, horor tuh sebenarnya, tapi mupeng guys ya. Katanya dimulai di film tersebut, itu filmnya dimulai dengan pasangan yang dimabuk asmara bersama pemerannya yaitu Rini yang diperankan oleh Lia Ladista dan juga Andi yang diperankan oleh Andriano Philip. Keduanya kemudian mengalami kematian dan katanya Andi kesetrum sementara si Rini ini terjatuh dari balkon. Kemudian rumah itu dijual kepada seorang laki-laki keturunan Arab bernama Pak Harun, dan terus di adegan film tersebut katanya film ini banyak menayangkan adegan syur dan hotnya. Salah satunya adalah saat adegan Syahil berendam dan melakukan adegan hubungan suami istri. Semula film ini diberi judul Hantu Puncak Datang Bulan, namun karena menimbulkan kontroversi kemudian diganti menjadi Dendam Pocong Mupeng. Ya mungkin di film Dendam Pocong Mupeng ini, kalau kalian penasaran adegan hotnya itu seperti apa, ya kalian bisa langsung cek filmnya itu kayak gimana. Dan yang pasti katanya sih film ini nggak begitu seram, justru malah menimbulkan sensasi yang menggairahkan bagi para penontonnya, khususnya para cowok ya. Buat lu cowok nih lu cari bahan nyabun nih, bisa juga nih pakai film horor ini guys. Yang kedua ada film Paku Kuntilanak. Paku Kuntilanak ini merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2009 yang disutradarai oleh Vindo Purwono HW. Film ini dibintangi antara lain oleh Dewi Persik, terus juga ada Kiwil, ada juga Rizky Mocil, dan banyak lagi artis-artis lainnya yang juga ikut berperan di film Paku Kuntilanak ini. Katanya film ini sendiri dimulai dengan kisah pasangan kuntilanak. Kuntilanak juga punya pasangan guys ya, yang diperankan oleh Dewi Persik dan juga Kate Fu pasangannya itu ya. Singkatnya, dalam film ini Dewi Persik selaku kuntilanak membuat heboh dengan adegan bercinta di dalam batu dengan Kate Fu, yaitu pasangannya. Dengan penyamaran berupa busa, keduanya beradegan panas seperti layaknya suami istri. Ya mungkin kenapa diadain busa-busa, ya itu biar nggak terlalu terlihat ya, biar nggak terlalu belak-belakan gitu adegannya, akhirnya ditutupi sama busa. Dan katanya
di balik busa itu mereka melakukan hubungan suami istri ya. Tuh, kuntilanak aja katanya punya pasangan dan bercinta, masa kalian yang nonton jomblo terus? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Film yang ketiga ini ada film pemburu hantu. Film pemburu hantu ini katanya berawal dari sebuah pemikiran, katanya jika rumah ditinggal dan dikosongkan lebih dari berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka jangan salahkan kalau misalnya ada penghuni baru yang tinggal di rumah kalian, yaitu makhluk gaib. Nah, dari situlah film ini dibuat. Dalam film ini, tokoh yang diperankan oleh Jenny dikisahkan akan diperkosa katanya. Selain juga adegan pemerkosaan, adegan yang dianggap vulgar juga di film ini adalah ketika salah satu pemeran wanitanya, yaitu Jenny, diikat di tempat tidur yang katanya menggunakan pakaian yang cukup hot. Wow, jadi ya gitu. Kalau misalnya ngomongin soal film horor di Indonesia itu ya nggak jauh nggak lebih berhubungan dengan hal-hal yang vulgar. Nextnya ada film Rintihan Kuntilanak Perawan. Rintihan Kuntilanak Perawan juga tayang di tahun 2010 silam ya. Tampaknya katanya di tahun 2010 Indonesia diserang oleh film horor berbau vulgar. Ya, kalau nggak salah emang di tahun 2010, 2009, 2010 itu banyak banget film-film hantu yang akhirnya muncul, tapi ternyata nggak serem-serem banget, justru malah vulgar ya. Dan katanya kali ini film yang berjudul Rintihan Kuntilanak Perawan ini diperankan oleh Angel Elga yang kita ketahui yang ketika itu masih berpakaian seksi banget guys ya. Di film Rintihan Kuntilanak Perawan ini, Angel Elga tampil berani dalam mengekspos tubuhnya dengan hanya mengenakan bikini doang. Ceritanya mengenai seorang pembunuh berantai yang korbannya adalah orang-orang di sekitarnya. Rupanya pembunuh tersebut adalah seorang wanita cantik dan seksi. Bahkan teror kuntilanak perawan juga sempat beredar. Rupanya pembunuhan tersebut ternyata seorang wanita cantik dan seksi. Dan katanya di film ini juga banyak adegan vulgar yang juga bisa meningkatkan gairah seksual para fuckboy di sana. Dadah. Next, di 2010 masih ada satu film yang judulnya Mati di Ranjang atau Tiran. Mati di Ranjang. Mati di Ranjang adalah film yang diperankan oleh Dewi Persik yang dikenal sebagai penyanyi dangdut seksi, guys. Selain itu, ada juga Jenny Cortez yang juga berani mengekspos tubuhnya dengan menggunakan lingerie saja. Ceritanya mengenai Susan atau Dewi Persik yang tengah hamil muda dan Odi yang diperankan oleh Indra Bruggman. Katanya pasangan pengantin yang baru saja menepati rumah baru ini sedang hamil muda. Mereka pun sibuk mencari berbagai perabotan untuk mengisi rumah mereka. Salah satunya adalah ranjang. Nah, katanya ketika Susan berkunjung, entah kenapa salah satu ranjang di dalam toko tersebut seakan-akan bernafas dan hidup. Susan pun memilih ranjang tersebut yang ternyata membuat hidupnya menjadi makin buruk atau berantakan. Dan katanya di film tersebut banyak banget adegan vulgar dan hot yang diperankan oleh Dewi Persik dan kawan-kawan. Dan kenapa mereka dinobatkan sebagai film horor yang gak seram melainkan menampilkan video yang seksual? Ya mungkin karena banyak banget hal-hal yang juga dianggap vulgar dalam film tersebut. Next ya, kita lanjut ke film berikutnya. Film berikutnya ini ada berhubungannya dengan puncak ya. Kalau ngomongin soal puncak gitu kan, ya ada beberapa tempat di sana yang juga mungkin sudah terkenal dan nggak perlu gue jelasin lagi. Next masuk ke filmnya, ini ada film yang berjudul Hantu Puncak Datang Bulan. Hantu Puncak Datang Bulan ditayangkan di layar lebar pada tahun 2010. Hantu Puncak Datang Bulan diperankan oleh Andi Soraya dan Trio Macan guys, Trio Macan.
Cerita mengenai seorang putri pemilik villa besar yang tewas terbunuh. Ternyata dia terbunuh oleh pacarnya sendiri yang melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya. Nah, sang pacar ternyata membunuh wanita malang itu dan akhirnya putri pemilik villa tersebut tengah datang bulan. Akibatnya wanita malang itu justru menjadi hantu menstruasi yang bergentayangan di tempat tersebut. Jadi karena matinya ketika datang bulan, akhirnya si hantu ini gentayangan sesuai dengan hari terakhir dia hidup, yaitu pas lagi datang bulan. Jadi hantu juga ternyata bisa datang bulan, guys ya. Dan katanya banyak banget adegan-adegan ranjang atau adegan-adegan seksual yang juga terjadi, adegan-adegan vulgar yang juga disuguhkan di film Hantu Puncak Datang Bulan ini. Gitu ya. Penasaran sama videonya? Seperti apa filmnya? Cari ya, banyak bajakannya. Next atau video terakhir, film terakhir yang bakalan kita kasih ke kalian adalah film yang horor katanya, tapi ternyata banyak banget adegan vulgar di dalamnya. Yaitu Sumpah Ini Pocong. Sumpah Ini Pocong yang tayang di tahun 2009 diperankan oleh mendiang Julia Perez. Saat itu masih sehat, kehadiran Julia Perez di film ini membuat film horor tersebut justru terlihat berbeda. Ceritanya mengenai seorang pejabat yang berambisi mempertahankan masa jabatannya untuk kedua kalinya. Sang pejabat merasa besar kepala karena musuh politik sudah bisa dikendalikan katanya. Dengan berbagai cara, istrinya yaitu Nani yang diperankan oleh mendiang Julia Perez asik menikmati peran sebagai istri yang nomor 1. Ia selalu menjaga kebugaran dan dengan arahan instruktur tampan yaitu Fahmi yang diperankan oleh Agung Udijana. Yang diam-diam ternyata ditaksirnya untuk dijadikan berondong manis si Nani atau istri yang diperankan oleh Julia Perez. Suatu hari muncul tuduhan kelakuan tak senonoh yang mengecam kelanggengan kekuasaan Sugandi. Atas saran penasehat spiritualnya Ki Bolon, Sugandi berani melakukan sumpah pocong untuk menjaga citra dan kelegalan kekuasaannya. Asistennya yang setia yaitu Uji Tongki, yaitu Tatang yang diperankan oleh Uji Tongki, dengan siap membawakan kain kafan terhadap majikannya. Masalahnya kain kafan itu milik seorang warga yang meninggal dunia. Yang katanya Tasudi harus dikuburkan dengan kain sarung. Hantu pocong bersarung itu kemudian menuntut balas tak hanya pada Tatang tapi juga pada Nani dan Sugandi. Ya iyalah, orang udah mati, kain kafannya diambil terus diganti sama sarung. Mayat mana yang sudi diperlakukan seperti itu? Ya, katanya juga di adegan tersebut banyak banget adegan hot dan juga adegan panasnya. Ya, kalian tahu mendiang almarhum Julia Perez juga beliau mempunyai tubuh dan lekukan badan yang seksi ya. Jelas kalau misalnya film tersebut juga dinobatkan sebagai film horor yang nggak seram tapi justru malah menggairahkan ya. Ya kurang lebih itulah ya film-film di tahun 2009 dan 2010 yang mungkin juga bisa dibilang, atau mungkin film-film lain yang juga banyak banget ya di Indonesia, film horor yang kita nobatkan sebagai film horor yang gak serem, justru malah vulgar. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi film horor yang ternyata gak serem tapi malah vulgar, bisa langsung komen di kolom komentar, karena ya saking banyaknya film yang ada, kita gak bisa sebutin satu-satu, tapi kita pilih beberapa film yang menurut kita juga itu vulgar dan nilai seramnya itu sedikit. Jadi buat kalian semua ya, mungkin itu dia video kali ini yang membahas tentang seputar film horor, yang membahas tentang film horor Indonesia yang tidak seram katanya ya. Jadi buat teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua pamit, see you and signing out.